Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang di edisi perdana video podcast Lion Indonesia. Dan saat ini Lion Indonesia sudah kedatangan tamu dari Karawang. Ada Bung Andi Hidayat dari Federasi Serbuk Indonesia, atau biasa disebut dengan, atau singkatannya adalah Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia. Selamat sore Bung Andi. Sore, semuanya. Oke, gimana kabarnya Bung? Kabar baik. Oke, saya ingin sedikit memaparkan tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, khususnya mengapa saya mengundang Bung Andi hari ini, karena 2 bulan terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Bung Andi ini sudah dinyatakan atau mendapat surat cinta dari Kepolisian Jakarta Selatan terkait penetapan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik, mungkin ya Bung ya. Ini undang-undang yang digunakan itu salah satunya adalah Undang-Undang ITE. Bung Andi ini dijadikan tersangka karena ada temannya di media sosial Facebook, dengan menggunakan media sosial Facebook, memposting sebuah foto dan menuliskan, mengcaption nama Bung Andi di foto tersebut. Sedangkan Bung Andi Bung Andi ini bukanlah orang yang aktif memposting foto tersebut gitu ya, tapi temannya yang memposting dan menuliskan namanya dan memasang fotonya. Lalu kemudian tiba-tiba Bung Andi menjadi tersangka dari yang menggunakan undang-undang ITE ini. Ya, mungkin secara jelasnya ya kita langsung bertanya saja kepada Bung Andi. Silakan, bisa dijelaskan bagaimana kronologis dari kasus yang menimpa Anda terkait dengan undang-undang ITE ini. Oke, terima kasih Bang Ojat atas waktu dan tempatnya. 2014 saya masuk ke PT Nippon Corp Indonesia. 2017 saya berencana membangun sebuah serikat di perusahaan, tapi belum sempat terbentuk. Di 2018 itu rencana itu bocor kepada perusahaan. Hingga di bulan 6 itu saya diberhentikan secara sepihak. Dan memang dari 2014 sampai 2018 itu dengan status kontrak tanpa ada jeda 1 hari pun, begitu Bung Ajat. 2018 saya berproses. Di 2019 itu karena perusahaan tidak mau menjalankan nota, karena dalam prosesnya saya juga melaporkan kasus PHK Bu. Ya, kasus PHK dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah 2 Karawang. Dan itu sudah keluar nota Bu. Keluar nota bahwa isi nota tersebut mengatakan harus menjadi karyawan PT Nippon Corp Indonesia. Artinya surat nota tersebut merekomendasikan supaya perusahaan mengangkat Bung dan teman-teman Bung menjadi karyawan tetap. Ya. Oke. Ya, seperti itulah Bung garis besar ya. Ya. Di 2019 saya proses karena perusahaan tidak mau menjalankan isi nota. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di federasi, sehingga proses saya berlanjut ke PHI. Di 2020 itu proses sudah mulai masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kita memutuskan terus melanjutkan ke persidangan di Bandung. Di PHI. Ya, masuk PHI. Di 2020 itu tepatnya di sidang yang keempat di bulan Maret itu saya mendapatkan surat dari kepolisian. Surat itu sampai ke rumah dan saya ditelepon oleh keluarga bahwa isi surat itu
interview dari kepolisian. Oke. Keluarga juga sempat bingung karena apa, sempat bertanya juga apakah kamu melamar ke kepolisian gitu Bung, ada bertanya juga. Iya, benar. Karena isi suratnya perihal interview gitu. Oke. Nah, saya juga mendiskusikan dengan kawan-kawan PH saya yang di Bandung, Oke. teman-teman dari Lyon, Ya. bahwa isi dari surat itu hanya untuk menghambat dari proses gugatan saya di pengadilan, tapi sampai sampai sidang selesai pun itu tidak menjadi alasan buat saya untuk tetap terus maju, tetap terus mencari keadilan untuk saya dan juga buat kawan-kawan yang lain. Awal masalahnya adalah ada permasalahan di perusahaan terkait hubungan kerja. Ya. Bung di PHK, lalu ada upaya hukum yang dilakukan oleh Bung dan teman-teman terhadap perusahaan. Lalu setelah maju hingga akhirnya maju ke gugatan di pengadilan hubungan industrial, tiba-tiba di pertengahan itu ada gugatan terkait pelanggaran undang-undang ITE gitu ya, yang melibatkan Bung. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan atau yang dianggap melanggar dari undang-undang ITE ini? Yang disodorkan oleh kepolisian itu bukti dari BINUS dan juga UI Universitas Indonesia bahwa saya melakukan. Bentar, BINUS itu apa? Saksi ahli? Iya, saksi ahli. Oh, saksi ahli. Berdasarkan keterangan saksi ahli, saya ditetapkan tersangka. Yang keduanya itu berdasarkan pelaporan dari perusahaan. Oke. Oh, jadi yang melaporkan adalah pihak dari perusahaan ya, yang sedang Bung gugat di pengadilan. Iya. Oke. Nah, dari bukti tersebut, pihak kepolisian menyodorkan foto postingan di media sosial yang itu memang bukan postingan saya, dan saya juga memang jarang memposting terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya individu kayak gitu loh. Dan itu postingannya rekan saya yang memposting. Di situ ada foto saya, dia membuat seperti narasi, seperti cerita kayak gitu. Di bawahnya itu ada dicantumkan nama saya, Andi Hidayat dan Michael Garolis. Dengan dasar itu, kepolisian menetapkan saya menjadi tersangka di tanggal 9 November 2020. Oke, jadi ya yang paling digarisbawahi pertama adalah bahwa Anda bukan orang yang aktif atau orang yang memposting postingan tersebut. Anda hanya di tag atau hanya dicantumkan nama aja ya? Nah, ini Bung yang menarik buat saya. Kepolisian itu ngotot Bung, bahwa saya membiarkan postingan dan saya di tag oleh rekan saya, Michael Garolis, di dalam sebuah postingan. Nah, dan yang memberikan dasar dia untuk menjadikan saya tersangka itu, saya membiarkan postingan itu tersebar di media sosial. Padahal postingan itu saya tidak di tag, tapi di bawahnya dicantumkan nama saya. Nah, pihak kepolisian itu tetap ngotot Bung, bahwa di situ namanya ditepal kayak gitu. Padahal dalam postingan itu saya tidak di tag, karena saya juga sudah tidak berteman, di unfriend oleh rekan saya. Dan saya juga tidak mengetahui ada postingan itu beredar di media sosial. Ini menarik ya, jadi ada Bung sedang menggugat perusahaan, lalu tiba-tiba ya ini mungkin kita bisa menganggapnya seperti ya tadi yang Bung sampaikan, ada upaya seperti untuk menghambat usaha Bung untuk memperjuangkan hak Bung gitu ya di perusahaan. Sebenarnya kalau dari penetapan tersangka ini kan tidak hanya tiba-tiba, kan seorang itu tidak bisa dijadikan tersangka gitu ya, pasti ada pemeriksaan dulu, ada itu.
Menurutmu prosedurnya itu bagaimana itu? Apakah masa sih sampai bisa jadi tersangka terus supaya tidak ada upaya Bung gitu dari awal ketika ada pelaporan seperti itu? Nah, justru itu, Bung. Harusnya kan ada prosedur yang harus dijalankan oleh kepolisian, yaitu pemanggilan pertama, kayak gitu kan, pemanggilan kedua, terus ada pemeriksaan, dan hal-hal itu tidak dilakukan oleh kepolisian. Bahkan surat yang kedua dari interview ya, yang kedua dan ketiga itu pihak kepolisian sudah mengirimkan surat katanya, tapi surat itu tidak sampai saya terima ataupun keluarga saya terima. Nah, di panggilan yang keempatnya itu pihak kepolisian menyampaikan bahwa sudah mengirimkan surat, tapi surat yang ke-1 dan kedua itu sampai ketiga itu dikembalikan lagi katanya ke kepolisian karena alamat rumah tidak ditemukan. Kan ini juga tidak logis, Bung. Kenapa saya katakan tidak logis? Karena surat yang pertama itu bisa sampai, yang kedua, ketiga dan berikutnya tidak sampai. Itu juga menjadi hal janggal menurut saya, dan buat saya juga suatu hal yang aneh. Jadi kepolisian dalam hal ini dalam menetapkan saya menjadi tersangka itu seperti terburu-buru, Bung, seperti tergesa-gesa tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu sekarang ya mungkin ini pertanyaan terakhir, tadi misalkan upaya, lalu apa harapannya gitu dari kasus ini? Harapannya sih dari kasus ini bisa berhenti dan pelaporan saya bisa dicabut karena dan pemeriksaan kedepannya juga bisa selesai. Oke, tidak dilanjutkan. Oke. Ya. Karena dengan alasan-alasan tadi yang sudah Bung paparkan gitu tersebut. Oke, Bu Andi, terima kasih banyak waktunya, dan ya saya mohon maaf gitu atas segala kekurangan dan terima kasih banyak sudah hadir di sini untuk berbagi cerita bersama kita. Baik, kawan-kawan, mungkin sekian episode kali ini, dan ya sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah gitu. Ya kita bisa berbagi cerita di sini, tidak hanya memberikan wawasan cerita, tapi juga memberikan ya banyak hal yang bermanfaat bagi kita. Yang terlebih penting menjalin solidaritas sesama kaum buruh rakyat Indonesia. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hidup buruh yang melawan. Hidup